zadu imana. Ayo udah ngumpul ya, kita ningkatin iman. Atau misal teman kita lagi, kita tahu teman kita ahli dunia, pokoknya lagi sumpak segala macam, udah lo besok gabung sama kita ngapain? Ningkatin iman, gitu harusnya. Ningkatin iman. Lalu yang diisi adalah keimanan dan ketakwaan. Karena sekali lagi hadirin yang Allah muliakan, iman itu bertambah berkurang. Itu yang dijelaskan kalau Abu Darda mengatakan itu tadi, al imanu yazdadu wa yanqus, itu kata Abu Darda. Iman itu bertambah dan berkurang. Itu juga dijelaskan Abu Hurairah, al imanu yazdadu wa yanqus. Kata Abu Hurairah, iman itu bertambah dan berkurang, maka kita harus jaga dan kita harus tambah. Kita harus jaga dan kita harus tambah. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kan opsinya cuma dua, kata Ibnu Qayyim. Kalau nggak naik, turun. Nggak ada stuck. Karena hidup itu jalan terus. Hidup itu nggak berhenti. Hidup itu kalau nggak naik, turun. Nggak ada, stuck tuh nggak ada. Stuck tuh artinya turun, kata sebagian para ulama. Stuck itu turun. Dan terbukti kan. Coba dalam dunia bisnis, kita stuck, kita nggak berinovasi, maka kita akan tergerus dengan yang lain. Itu artinya penurunan. Dan siap-siap gulung tikar. Hidup itu harus naik. Hidup itu harus mendaki. Nggak ada alasan untuk turun. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu tingkatkan iman kita, tinggalkan iman kita. Karena kalau iman kita kuat, hidup kita semakin baik. Khairun, semakin baik, semakin tenang, semakin nyaman, semakin lega. Lihat bagaimana para ulama-ulama kita dulu, lihat bagaimana para sahabat, lihat bagaimana Bilal. Terlepas status sosial beliau seorang budak di awal-awal Islam, terlepas beliau disiksa, dicaci, dicela, dihinakan setiap hari, tapi itu tidak membuat hidup beliau menjadi mimpi buruk. Bayangkan, disiksa seperti itu, beliau hanya mengatakan ahadul ahad, Allah yang esa, nggak curhat, nggak curcol, nggak cerita macam-macam, nggak. Al ahadul ahad, nggak minta belas kasihan orang, nggak menjual kesengsaraan hidup, enggak, hanya bilang ahadul ahad. Ada di antara kita pernah baca Bilal meratapi hidupnya, aduh apes banget hidup gua, kok hidup gua sengsara kayak begini, kok. Hari ini kita dengar kalimat tersebut dari lisan yang ujian hidupnya nggak ada 10%-nya ujian hidupnya Bilal bin Rabah, nggak ada 5%-nya ujian hidupnya Bilal bin Rabah. Kok gue sengsara banget, kenapa hidup gue? Bilal nggak pernah bicara demikian. Bilal nggak pernah meratapi, nggak ada. Padahal, oh subhanallah jamaah, semua tahulah cerita tentang Bilal. Bagaimana beliau diseret-seret sama anak-anak kecil kota Mekah, bagaimana dibakar dengan sinar matahari yang sangat panas, ditaruh batu besar, nggak ada keluh, nggak ada kesah, hanya ahadul ahad, Allah esa, Allah yang esa. Al-mu'minul qawi, itu mu'minul qawi, itu al-mu'minul qawi, itu orang yang beriman yang kuat. Khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, lebih baik. Nggak, orang-orang mukmin yang kuat itu tidak terdistract dengan hiruk pikuk, nggak tergoncang, nggak. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Shinkiti, walaupun dia melihat fitnah atau masalah besar dalam diri pasangannya, itu tidak menggoncang dia. Jadi pasangnya bermasalah nih, segala suaminya atau istrinya bermasalah, itu nggak menggoncang diri dia, tetap aja dia on track, nggak menggoncang sama sekali, nggak membuat dia hancur, nggak membuat stres, nggak membuat galau, enggak, tetap tenang.
Karena bagi dia bagaimana beribadah kepada Rabbul Alamin, karena dia yakin ini takdir Allah Subhanahu wa taala, dan yang mentakdirkan adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan beriman, dia beriman bahwa ini adalah takdir Allah, dan yang mentakdirkan adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan gak mungkin Allah kasih takdir buruk, pasti ada hikmah, pasti ada pelajaran, pasti ada kebaikan. Jadi apapun itu, makanya kita harus kejar itu, hadirin, kejar. Nah, cara mengejarnya kata perlu dijelaskan di dalam ayat yang, di dalam hadis yang sama. Mari kita lihat hadisnya. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah dalam mengejar dan dalam mengerjakan apa yang bermanfaat bagi dirimu, bermanfaat bagi dirimu. Wasta'in billah wala ta'jaz, atau wala ta'jiz, dan mintalah pertolongan kepada Allah, mintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan lemah, jangan lemah, jangan lemah. Hadirin Allah muliakan, ini secara global cara memperkuat iman. Dijelaskan sebagian para ulama setelah Nabi SAW mengatakan mukmin yang kuat lebih baik kehidupannya, lebih baik keadaannya, dan lebih dicintai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah. Lalu Nabi mengajarkan, gini loh caranya, ihris ala yanfa'u, bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah mengerjakan apa yang bermanfaat bagi Anda. Kata para ulama, ini mencakup dunia dan akhirat, yang bermanfaat di dunia dan bermanfaat di akhirat. Al-Imam Nawawi rahimahullah lebih spesifik lagi menjelaskan dalam Al-Minhaj Syarah Muslim, artinya ihris ala ta'atillah, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, karena ketaatan itu bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana maksiat itu merusak dunia dan akhirat kita. Jadi sebagaimana maksiat merusak dunia dan akhirat kita, ketaatan itu bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Jadi ihris ala ma yanfa'uk itu artinya bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah mengerjakan yang bermanfaat bagi Anda, mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, jadi harus sungguh-sungguh. Ini taat nggak taat? Bersungguh-sungguh. Ini bermanfaat nggak bermanfaat? Bersungguh-sungguh. Jadi kalau jelas hal ini bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat, dan ini adalah ketaatan, maka bersungguh-sungguh. Wasta'in billah, dan minta pertolongan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz wala ta'jaz, dan jangan lemah, jangan lemah. Kata Imam Nawawi, ini menarik. Kata Imam Nawawi, catat baik-baik, wala ta'jiz wala taksal an talabi ta'ah wala an talabil i'anah. Maksud, bisa kasih lihat redaksinya lagi. Dan maksud, dan jangan lemah, artinya jangan lemah dalam berusaha selalu untuk mengerjakan yang bermanfaat, dan jangan lemah dalam meminta pertolongan kepada Allah. Itu kata Imam Nawawi rahimahullah. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah, jangan lemah di tips yang ketiga, itu mencakup jangan lemah dalam tips yang pertama, dan jangan lemah dalam tips yang kedua. Jangan lemah dalam mengejar cita-cita, jangan lemah dalam mengejar hal yang bermanfaat, jangan lemah dalam mengerjakan hal yang merupakan ketaatan, dan jangan lemah dalam meminta pertolongan kepada Allah.
dari dalam, jamaah sekalian. Ini yang membuat kita gagal nih, ini sebenarnya. Kita lemah. Enggak, aku udah minta pertolongan sama Allah. Iya belum sih? Pantas. Pantas kita begitu ada kendala mundur. Begitu ada kendala down. Begitu ada kendala malas. Begitu ada masalah melipir. Begitu ada masalah menepi. Begitu ada masalah jatuh lagi. Hadirin yang Allah muliakan. Padahal kata Nabi SAW, jangan lemah dan jangan malas. Kata Imam Nawawi, jangan lemah dan jangan malas untuk mengejar yang bermanfaat. Dan jangan lemah dan jangan malas untuk meminta pertolongan kepada Allah. Itu yang harus disampaikan. Itu yang perlu kita renungkan. Jangan tunda-tunda. Kejar yang bermanfaat bagi kita. Makanya jamaah sekalian Allah muliakan, kata para ulama, kata Syekh Utsaimin, seorang mukmin itu kalau berhadapan dan kalau memulai sebuah amalan, idza syara'ta fih, jika Anda memulai sebuah amalan, itu jangan malas, jangan ditunda, bal istamir, tapi selesaikan, lanjutkan. Yanaka idza tarakta thumma syara'ta fi amalin akhar thumma tarakta thumma syara'ta thumma tarakta ma tamma laka amal. Karena kalau Anda tinggalkan sesuatu yang Anda telah mulai, lalu Anda pergi, lalu berpindah ke amalan berikutnya, lalu Anda tinggalkan lagi, lalu pindah lagi ke amalan berikutnya, lalu Anda tinggalkan lagi, maka Anda tidak akan pernah bisa menyempurnakan amalan. Dan itu mental banyak kita. Mulai terus ditinggalkan. Mulai lalu ditinggalkan. Mulai ditinggalkan. Semua, banyak aspek. Ikut kajian A udah berapa kali terus ditinggalkan. Lalu pindah lagi kajian B. Pindah lagi buku A. Pindah lagi buku B. Di majelis A terus mulai terus ditinggalkan. Majelis B mulai ditinggalkan, alasannya sibuk lah, ada urusan lah, urusan rumah lah, segala macam. Dan kita lihat ya, ternyata pola itu bukan hanya terjadi di kajian doang. Nanti terjadi di rawatib, mulai rawatib nanti ditinggalkan. Mulai rawatib nanti pindah lagi ke duha. Nanti duha juga gitu, mulai dan ditinggalkan. Semua demikian. Nanti witir mulai, nanti witir ditinggalkan. Karena itu mental. Lihat kata Syekh Utsaimin, Anda kalau begitu, nanti Anda polanya begitu deh. Ini tentang pola. Anda mulai, tinggalkan. Mulai, nanti tinggalkan. Seorang mukmin nggak demikian. Dia mulai, diselesaikan. Nanti kalau mau amal lain, selesaikan. Setelah ini baru dia mulai lagi. Nggak akan berhasil. Kita nggak akan bisa buat apa. Kita nggak akan bagus kualitas kita kalau demikian. Dan nanti gara-gara ibadah kita begitu, nanti kita lihat urusan dunia kita deh. Urusan dunia kita. Nanti mulai ditinggalkan. Suka olahraga, mulai, nanti olahraga ditinggalkan. Terus makan sehat, mulai, nanti makan sehat ditinggalkan. Itu berarti bukan, jangan lihat secara parsial, itu secara mental. Itu pola. Makanya kalau ingin berhasil, rubah dari awal. Kalau kita mulai sesuatu yang bermanfaat, jangan pernah tinggalkan. Walaupun cuma sedikit. Kalau kita kajian, misal kajian rutin, upayakan jangan ada libur, walaupun cuma sedikit. Karena ini bukan tentang sebatas sebuah kajian, ini tentang membangun
pola hidup seorang seorang yang beriman kepada Allah. Allah mengatakan ihris ala manfa'uk, bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakan yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Wasta'in billah, minta pertolongan. Wala ta'jiz, dan jangan lemah, jangan malas, dan jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Itu hal yang perlu kita camkan. Kecuali kalau kita tinggalkan untuk masalah yang jauh lebih besar. Itu pun sekali lagi itu pun hanya dalam apa artinya, bukan sebuah pola yang kerjaan sedikit terus tinggalkan, kerjaan sedikit tinggalkan. Tapi benar, misalnya amalan sunnah karena ada fardu ain pada hari itu, oke, tinggalkan. Atau misalnya ada anak SMP yang ikut kajian rutin, dia tinggalkan karena SMA-nya masuk pondok, ya betul, lebih tinggi lagi levelnya. Tapi dia nggak tinggalkan belajar, dia masuk pondok, lebih intensif lagi. Yang jadi masalah itu yang loncat sana, loncat sini, loncat situ. Serunya cuma di awal aja. Semangat tuh di awal, nanti tinggalin. Di awal nanti tinggalin. Itu beda. Atau misalnya ada seorang wanita yang terbiasa puasa sunnah, setelah dia misalnya menikah dilarang sama suaminya, akhirnya dia nggak puasa sunnah. Itu beda. Itu karena meninggalkan masalah lebih besar. Taat sama suami wajib, puasa sunnah misalnya demikian. Tapi prinsip dia tetap tekadnya, kalau dia kerjakan sesuatu sampai selesai, kerjakan sesuatu sampai selesai, kerjakan sesuatu sampai selesai. Jadi itu prinsip seorang mukmin. Kalau ngerjakan sesuatu sampai selesai. Kalau belum selesai jangan mundur. Belum selesai jangan berhenti. Kecuali darurat segala macam. Selama itu jalan terus. Tentu saja likulli qaidatin mustathniyat, ya Mas. Setiap kaidah ada anomalinya, ada pengecualiannya. Seperti tadi, qadarullah di suatu saat ada masalah yang jauh lebih besar, ada yang lebih wajib misalnya, atau hukumnya lebih tinggi. Tapi prinsip awal, begitu kita kerjakan sesuatu, selesaikan. Begitu kita kerjakan sesuatu, selesai. Jangan setengah-setengah. Setengah-setengah itu ngerusak. Seringkali merusak setengah-setengah. Dan tidak membuat kita tidak jadi apa-apa dalam hidup. Cuma loncat sana, loncat sini, loncat situ, loncat situ. Makanya itu kan kaidah man thabata